Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast tentunya di Nusantara TV. Saya ingin menyampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa yang selalu setia menyaksikan program kami, baik melalui layar Nusantara TV ataupun yang mengikuti melalui channel YouTube kami di Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga Anda boleh komen di channel YouTube kami. Kita masih ngobrol dengan Bung Jerry Sumampo. Anda ini kan pengalaman puluhan tahun mengawasi jalannya pemilu, memantau ya jalannya pemilu di berbagai tempat. Terakhir sebelum kita rehat, sudah keluar tuh akhirnya statement Partai Coklat. Dan ternyata Partai Coklat ini pengaruhnya besar meski dia bukan kontestan politik, kontestan pemilu gitu kan. Ini fenomena apa ini yang terjadi dalam demokrasi kita? Iya, jadi memang sejak kepolisian mengalami sejak reformasi, kan kepolisian ini menjadi lembaga yang paling yang paling spesial sebetulnya. Powerful karena dia presiden. Ya, dia di bawah presiden. Tidak ada di atas dia selain presiden. Dan karena itu faktanya sejak tahun 2004 memang kepolisian itu digunakan oleh presiden untuk konteks pemenangan, apakah pemilu atau pilkada. Di semua semua presiden melakukan itu. Nah, hanya tapi tidak terang-terangan. Bukan tidak terang-terangan sebetulnya. Ini nggak muncul ke publik aja. Nggak muncul ke publik karena operasi ya karena pengalaman di setiap kali pemilu pilkada, jadi operasinya itu ya memang sudah cantik betul tuh, sehingga nggak mungkin terdeteksi. Misalnya karena itu mulai masifnya sejak pemilu yang tahun berapa? 2004 sudah. 2004 ya, pertama jadi, Presiden SBY ya. Iya. 2004 kan SBY terpilih. Pemilihan Pilpres langsung pertama kan 2004 kan. Tapi presidennya ketika itu kan Mega. Bu Mega ya. Jadi ya Ibu Mega juga gunakan itu meskipun tidak semasif dan tapi yang mau saya katakan adalah lembaga kepolisian itu memang menjadi alat pemenangan presiden ketika itu. Karena dia langsung komandonya dari presiden. Mungkin karena tidak masif waktu itu Presiden Megawati sehingga sebenarnya masif juga. Tapi ya dulu itu media sosial masih terbatas. 2004 masih terbatas. Jadi belum bisa viral seperti sekarang. Dia menjadi masif seperti sekarang karena ya bukan masif ya, terinformasi. Kalau prakteknya sama sebetulnya. Tinggal presiden maunya apa. Itu dulu memang di masa SBY misalnya, jadi polisi ini punya data hasil hari H dan itu valid, dan itu bisa digunakan dan kemudian itu presiden tahu karena mereka punya, presiden bisa tahu gitu ya, dan dia bisa intervensi proses pilkada itu berdasarkan data ini, gitu ya. Dulu di zaman SBY itu pernah rekapitulasi nasional yang dibagi secara online itu berhenti tiba-tiba di Hotel Borobudur. Kami datang waktu katanya. Enggak, waktu itu servernya alasannya banyak, servernya nggak mampu gitu ya, tapi dia nggak hidup. Saya masih jurnalis lapangan waktu itu. Kami ngepostnya di sana. Kami datang ke Borobudur nggak dikasih kesempatan untuk masuk. Anda melihat itu upaya intervensi? Iya. Menurut saya itu upaya intervensi karena infonya ya Pak Presiden SBY nggak mau dia online terus karena orang jadi tahu. Itu jadi kan teori pemantauan kami kalau data itu tidak dibuka, kemungkinan untuk melakukan manipulasi itu ada ruang manipulasi yang dibuka. Begitu, untuk mengatur sampai hasil akhir. Nah, kita nggak persis tahu permainannya, bagaimana itu dimanipulasi gitu ya. Tapi praktek manipulasi itu sudah terjadi, pertukaran suara dan sudah terjadi sejak pemilu-pemilu awal itu, meskipun nggak makin seperti sekarang ya. Cuma karena sekarang informasi lebih cepat, lebih mudah. Jadi bedanya itu Bung Don, dia dulu tidak masif terpublikasi karena memang media publikasi publik
Itu masih terbatas. 2004. Istilah Partai Coklat itu muncul, menurut Anda apakah karena masyarakat itu sebenarnya kritik dari masyarakat atau kesadaran masyarakat terhadap itu tadi nilai-nilai politik yang sudah semakin luntur kalau bicara etika? Ya sebetulnya kan istilah Partai Coklat ini dimunculkan PDIP. Ya, Gitu ya, Sekjen PDIP. Ya, Sekjen PDIP. Dan saya kira informasi ini valid. Kenapa? Karena Dulu pernah pakai. ya sudah pasti. Karena sudah ada pengalaman ya. Iya dia punya pengalaman itu. Makanya karena berani 10 tahun kurang. Iya. Iya kan 10 tahun Menikmati. kurang itu bersama-sama dengan Presiden Jokowi sebagai running party. Iya. Dan Gitu, jadi- Polri itu bertanggung jawab pada presiden. Betul. Gitu. Jadi dan kita tahu kan periode pertama Jokowi dengan PDIP akrab betul dan Iya. sekjennya Hasto. Betul, betul. Kan gitu. Periode kedua juga masih tetap akrab di bagian-bagian akhir baru Iya. baru Saya apa. kira bulan madunya lebih dari 9,5 tahun ya. Ya, 10 tahun jadi sebetulnya istilah itu kalau keluar dari PDIP, ya dia tahu karena dia ikut menjadi pengguna, user Iya, iya. di masa itu. Iya. Itu dia jadi pengguna. Jadi ya valid informasi itu. Cuma kan bagaimana membuat pembuktian itu yang rumit. Karena operasinya itu senyap betul. Dia ya saya kira kepolisian juga makin paham bagaimana melakukan operasi itu yang tidak bisa ada buktinya. Iya. Iya. Itu memang Tidak bisa ada keahliannya kan. buktinya. Itu ya karena belajar sejak tahun 2003 kan. Tapi Anda Dan bicara begini, prakteknya. jangan sampai tiba-tiba kita berdua senyap juga ya. Nah ini juga salah satu problem pemerintahan kita sekarang ya. Oke lah, ketika kemudian, kita pinggirkan dulu Partai Coklat ya, agak daging juga saya ini. Lalu kita melihat juga bahwa tangan-tangan kekuasaan itu bisa masuk ke institusi lainnya, institusi Ya, penegak tadi penegak ya kan? hukum kita udah Ya, bahas. KPK misalnya ya, Anda Ya, melihat betul. fenomena yang tadi mempopulerkan istilah Partai Coklat yang sekarang juga harus menjadi pesakitan gitu kan? Ya itu dia. Jadi informasi yang ya berkaitan dengan Sekjen PDIP ini ya, yang kemudian ditersangkakan. Sebetulnya kan sejak dulu kita udah baca itu. Ya artinya paling tidak sejak PDIP dengan Jokowi tidak akur. Iya. Dan kemudian berpolemik secara terbuka dan terang-terangan di publik gitu ya. Dan Hasto beberapa kali dipanggil, sudah kita tahu ini bagian dari cara kriminalisasi rejim. Karena pengalaman seperti itu bukan terjadi hanya kepada Hasto. Bahwa cara penanganannya beda dengan pengalaman kita di Orde Baru ya. Itu tapi ini kan tetap aja pembungkaman kebebasan sipil. Tapi rezim yang mana yang sekarang Anda maksud? Rezim yang dulu di masa Pak Jokowi gitu ya, sebelumnya di masa Pak SBY juga sebetulnya modelnya sama. Dan memang begini. Kalau kasusnya kemudian di era Presiden Prabowo, apakah masih bisa dikatakan? Ya ini kan masih serialnya. ini bagian dari kelanjutan kelanjutan dari apa yang sudah terjadi di masa Pak Presiden Prabowo ya. Kita memang belum tahu secara persis ya sikap Pak Presiden Prabowo tentang ini karena dia hampir tidak pernah bicara tentang ini, gitu ya, nggak pernah bicara. Dia artinya yang bicara adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan itu ya, misalnya KPK gitu ya, dan kepolisian dan lain-lain. Nah mungkin juga kita ingin ada statement ya. Dari Presiden Terkait dengan ini gitu ya. Kenapa harus ada statement? Bukankah nanti malah kesannya Presiden mengintervensi lembaga penegak hukum? Ya kan kalau saya memahami selama ini Presiden Jokowi mengatakan itu. Tapi itu bagian dari caranya untuk mengatakan kepada publik bahwa dia sedang tidak terlibat di situ. Padahal dia terlibat. Ini kan bahasa politik populis yang sebetulnya di mata publik dia bicara yang manis-manis saja dengan semacam insinuasi ya, mendorong membangun pemahaman publik bahwa dia nggak ikutan di sana. Ya. Gitu ya. Ini yang bagaimana terjadi menafsirkannya. Nah justru itu saya nggak tahu apakah Presiden Prabowo punya pendapat yang berbeda. Apakah dia setuju dengan ini atau tidak? Atau memang dia nggak mau peduli sama sekali? Itu yang kita nggak tahu.
Atau Ya, kalau atau dia memang juga terlibat tapi mau mengatakan bahwa dia nggak ikut campur dalam kasus ini gitu ya. karena beberapa waktu dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyatakan dia banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oh iya, Artinya itu kan sudah perlu ditanya dong. itu standar, tapi saya nggak begitu yakin ya, karena menurut saya Biasanya murid lebih pintar daripada guru kan? tapi yang saya mau bilang begini, sudah kelihatan kok bahwa Prabowo dan Jokowi itu berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi saya setuju dengan banyak teman yang mengatakan kita masih nunggu waktu. Ini kan baru Masih bulan madu ya? masih bulan madu lah, baru 2 bulan kan. Berapa lama bulan madu itu, ini cepat 2 bulan, atau lama? 2 bulan lebih gitu. Ya, kita tunggu ya. Ya gitu. Jadi saya nggak begitu yakin Prabowo itu punya positioning yang sama dengan Jokowi. Sudah pasti berbeda. Oke, Gitu ya. tahan dulu di situ. Dari apa yang sekarang terjadi ya. Iya, ini nggak bisa di stop di sini. Kayaknya di segmen berikut masih kita lanjutkan lagi. Makanya. Oke pemirsa, Doncast segera kembali sesaat lagi.